Kita lanjutkan belajar tentang Tailwind CSS di project landing page. Bagian yang ke-14 kita akan belajar tentang Z-index. Kita lihat ke materinya langsung. Kita buka tailwindcss.com. Kemudian di dalam sini kita ketik Z-index. Ini sudah ada Z-index. Di dalam sini Z-index ada 0, 10 dan seterusnya sampai Z-auto. Fungsi dari Z-index ini untuk menaruh ini di atas. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang bagian kelima ini dia ada di atas. Ini semakin besar maka dia tumpukannya ini semakin ke atas. Ini tumpukan. Jadi ini tumpukannya semakin ke atas. Kita langsung cek di dalam sini. Kalau ini kita perbesar, maka ini ada tumpukan sama dengan yang dalam sini. Jadi tumpukan yang pertama merah, kemudian yang di atasnya adalah gambar dari es buah. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Dan ini project yang kita buat yang ini. Ini kita akan atur supaya dia membentuk ini dulu, baru kemudian kita siapkan background warna merahnya itu. Kita ke VS Code-nya langsung, kita akan atur yang ada di atas dari pengaturan div ini. Kita akan buat kelasnya dulu. Kelas, kemudian kita pasang kontainer. Kemudian coba kita kecilkan dulu. Kita kecilkan menggunakan layar yang kecil, seperti ini. Kita akan atur supaya dia ada flex. Kemudian flex call seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan perbesar di layar laptop. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita akan atur ketika dia besar kita akan pasang di layar LG. Kemudian kita buat flex row, FLR flex row. Kita Ctrl S. Kemudian kita bisa refresh. Nah, ini hasilnya sudah seperti ini. Berikutnya kita akan tengahkan isinya dari ini. Kita akan buat yaitu item center. Kita Ctrl S. Kemudian kita bisa refresh. Nah, ini dia sudah ada di tengah ini. Kemudian kita akan atur supaya ini ada jarak. Kita pasang yaitu gap X. Gap X maksudnya gap dalam bentuk mendatar ini. Kemudian kita Ctrl S, kita bisa refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada jarak. Sekarang kita akan atur lagi, coba gratis ini dia menggunakan buttonnya itu sama dengan yang order sekarang. Jadi ini kalau kita lihat coba gratis itu sama dengan ini, warnanya merah. Ini kita akan kopikan saja dari yang sebelumnya. Kita buka di section 2. Di dalam sini sudah ada button. Ini kita kecilkan, kita ambil kelasnya langsung saja. Jadi ini sampai dalam sini, klik kanan, kemudian copy. Kita paste. Bisa kita tutup lagi. Kita taruh yang ada di dalam button coba gratis ini. Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini sudah coba gratis. Nanti kita akan atur lagi posisi ini. Sekarang kita akan buat untuk yang backgroundnya supaya bisa kita pasang Z-indexnya. Kita kembali ke VS Code. Kita cari kontainer dari background ini. Kemudian kita akan atur dari div-nya ini. Div-nya kita atur kelasnya. Kemudian kita isi BG merah. Kemudian hanya kita isi dengan 80. Kemudian W-nya kita isi dengan setengah. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil dari dalam sini. Ini sudah terbentuk seperti ini. Kemudian tulisan background ini bisa kita hapus. Tulisan backgroundnya kita akan hapus. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kalau kita jalankan di layar yang lebih kecil, hasilnya ini merahnya masih ada. Kita akan hilangkan yang merahnya ini. Kita akan tambahkan di dalam sini, begitu kecil dia akan ke hidden. Kemudian kita taruh overflow. Jadi kalau dia overflow hidden. Jadi kalau dia kelebihan dia akan overflow hidden. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Bisa kita refresh.
Nah, ini dia sudah hilang kalau layarnya dia besar. Ini kita akan atur lagi, kita akan tambahkan supaya dia ketika dia besar maka dia akan muncul. Kita akan tambahkan menggunakan LG, kemudian block. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia muncul seperti ini. Jadi kita blok, hasilnya seperti ini sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita akan atur posisinya dia absolut. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tambahkan bottomnya, kita isi dengan minus bottom, kita isi dengan 24, kemudian minus left kita isi dengan 36. Kita Ctrl S, kemudian kita akan refresh di dalam sini. Nah, ini hasilnya sudah seperti ini. Kita akan atur supaya dia absolut itu mengambil posisi referennya dari dalam sini. Berarti kita akan cari kontainer yang di dalam sini. Kita akan atur supaya kelasnya ini kita pasang relatif. Kita Ctrl S supaya dia ambil dari atasnya ini. Kita refresh. Nah, ini dia sudah ada di dalam ini. Berikutnya kita akan atur supaya dia rounded. Rounded yang di rounded adalah bagian kanan. Berarti kita akan tambahkan lagi di dalam sini rounded right full. Kita Ctrl S. Kemudian kita refresh di dalam sini. Nah, ini dia sudah membentuk seperti ini. Sekarang gambar es buah ini kita akan taruh di atasnya. Berarti kita akan cari kontainer dari image-nya. Kontainer dari image-nya ada di dalam sini. Ini kita pasang Z indeksnya 10. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan refresh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dia sudah seperti ini. Kita akan lihat hasil dari dalam sini. Ini sama. Sudah ada di atasnya ini Z index. Kalau kita kecilkan hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan atur lagi supaya posisinya ini lebih rapi. Jadi ini lebih rapi sesuai dengan contoh yang kita buat. Kita kembali ke VS Code. Kita atur kelas. Kita menggunakan teks 3XL. Kemudian kita Ctrl S. Kita bisa refresh untuk lihat hasilnya. Nah, ini kemudian berikutnya kita akan atur juga bagian bawahnya dari sini. Kelas, kemudian kita buat text center. Kita Ctrl S. Kemudian bisa kita refresh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita atur supaya dia margin topnya 3. Supaya gak terlalu mepet sama es buahnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian berikutnya kita akan atur lagi dia di layar yang lebih kecil. Nah, ini layar yang lebih kecil supaya dia ada di tengah. Kita akan atur di layar yang lebih kecil ini kelasnya menggunakan flex, kemudian flex 1, kemudian kita buat flex call. Flex call. Kita Ctrl S. Kemudian bisa kita refresh. Nah, ini kemudian kita akan atur supaya dia item center. Kita Ctrl S. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kemudian ini juga kita akan atur ketika dia posisi di layar yang lebih besar. Nah, ini dia supaya rata kiri. Berarti kita akan pasang di dalam sini LG item start. LG item start. Kita Ctrl S. Kemudian bisa kita refresh. Nah, ini dia sudah rata kiri semua. Tinggal yang paragraf ini kita akan atur lagi. Paragrafnya ini kita akan lagi dengan text left. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini dia sudah seperti ini. Kemudian kita akan atur supaya ini sama dengan contohnya ini. Ada jarak antara ini dengan ini. Jadi ada jarak antara ini dengan ini. Kemudian kalau di dalam contohnya kita bisa atur lagi dalam sini jaraknya. Dan ini juga kita akan atur supaya
tidak terlalu mepet. Kita kembali lagi ke VS Code. Kita tambahkan di dalam sini yaitu gap Y 6. Kita Ctrl S. Kemudian bisa kita refresh. Nah, ini hasilnya sudah ada jarak. Kalau terlalu lebar kita bisa kurangi di 3 saja. Ctrl S. Kemudian bisa kita refresh. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita coba kecilkan. Di dalam sini ini juga ada jarak. Kita akan atur tambahkan di dalam sini gap Y. Kita isi dengan 4. Ctrl S. Kemudian bisa kita refresh. Nah, ini hasilnya. Kemudian warna yang ada di dalam sini teksnya kita bisa ganti untuk teks di dalam paragraf ini. Kita isi dengan teks, kita pilih abu-abu. Kita Ctrl S. Kemudian ini bisa kita refresh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, itu saja materi tentang Z-index, di mana Z-index kita bisa atur supaya ketika ini dia besar, maka gambar S2 ini ada di depan dari background yang warna merah. Itu saja materinya, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.